saya Anaka Wijaya dan saya juga masih bersama dengan Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Indonesia. Pak Agus, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Lalu seperti apa upaya pemerintah juga mungkin untuk bisa mendorong sektor industri menuju ke skala internasional? Mbak Ana, tentu Kementerian Perindustrian ini sangat proaktif ya di dalam melakukan kerjasama, kolaborasi antara Indonesia dengan negara lain maupun antara Indonesia dengan organisasi-organisasi berskala internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, pada tahun 2021 ini kita telah menjadi country partner dari Hannover Messe, ya, country partner Hannover Messe, yang sayangnya memang harus diselenggarakan secara online karena memang ketika penyelenggaraan ini masih tingkat penyebaran COVID masih tinggi, ya, baik khususnya di Jerman karena Hannover Messe itu ada di Jerman, sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara digital, ya, online. Nah, kami juga agresif, Mbak Ana, dan alhamdulillah ini bisa dilaporkan juga kepada pemirsa bahwa Indonesia sekali lagi akan ditunjuk menjadi country partner dari Hannover Messe pada kegiatan Hannover Messe pada tahun 2023. Nah, ini sebetulnya sebuah achievement yang luar biasa, Mbak Ana, karena sebetulnya banyak sekali negara-negara lain di dunia, ya, yang bidding, yang menawarkan diri untuk menjadi country partner, dan Indonesia pada kenyataannya hampir berturut-turut ditunjuk oleh Hannover Messe menjadi tuan rumah, sehingga ini bisa dilihat sebagai signal, ya, bahwa Indonesia ini dianggap oleh dunia sebagai negara yang telah siap karena Hannover Messe ini sebuah pameran industri terbesar di dunia, ya, dan sekarang semua mengarah kepada digitalisasi. Nah, selain Hannover Messe, kita juga ditunjuk oleh PBB, oleh UN melalui UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, untuk menyelenggarakan apa yang disebut dengan Regional Conference on Industrial Development atau RCID. Ini sekali lagi konferensi RCID regional yang secara 2 kali berturut-turut dilaksanakan di Indonesia. RCID pertama itu dilaksanakan di Bali pada tahun 2018 yang melahirkan apa yang disebut dengan Bali Agenda. Nah, RCID yang kedua, kita sekali lagi ditunjuk sebagai tuan rumah, ya, yang sudah juga menghasilkan apa yang disebut dengan Jakarta Agenda. Dan yang menariknya ada kemungkinan bahwa RCID, Regional Conference Industrial Development ini akan dipermanenkan, dilaksanakan di Indonesia. Ya, jadi ini suatu hal yang tentu tidak selain membanggakan, tapi juga harus kita pergunakan sebaik mungkin, ya, untuk push forward agenda pembangunan industri kita, ya, agar agenda industri kita bisa searah dan bisa senada dengan negara-negara lain yang ada di RCID. Baik, Pak Agus, Jakarta Agenda on Industry 4.0 ini menarik. Secara garis besar, apa saja isu yang menjadi fokus di dalamnya? Baik, Jakarta Agenda on Industry 4.0 ini hasil dari RCID yang baru saja kita laksanakan 10 sampai 11 November 2021. Ini berisikan kehendak negara-negara anggota UNIDO, ya, di kawasan Asia Pasifik untuk terus-menerus mendukung implementasi Industri 4.0 melalui aksi-aksi, ya, antara lain mendorong negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik
untuk terus mengeksplorasi, mencari solusi atas tantangan, dan tentu meraih kesempatan dalam mengakselerasi penerapan industri 4.0 dalam rangka mewujudkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi tema besar dalam RCID kedua di Jakarta yaitu industri yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian kami juga sepakat untuk meminta pemerintah di negara-negara kawasan Asia Pasifik untuk memprioritaskan pembuatan kebijakan berbasis fakta untuk mendukung transformasi digital di sektor industri. Berikutnya juga mendorong dan mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia industri, dalam rangka memperkaya implementasi teknologi untuk penyebaran industri 4.0 di kawasan Asia Pasifik. Jakarta Agenda juga berupaya untuk memastikan penyusunan kebijakan yang kondusif, pembentukan lingkungan bisnis yang mendukung, dan ekosistem inovasi. Juga membahas mengenai upskilling dan reskilling angkatan kerja. Kami juga membahas pengembangan dan adopsi standar dan sertifikasi, serta dukungan finansial untuk pengembangan teknologi, adopsi dan difusi, pengembangan kapasitas bagi para pembuat keputusan, industri dan khususnya para pelaku IKM, industri kecil dan menengah, di negara-negara berkembang dalam penerapan industri 4.0. Kemudian juga yang paling penting, Mbak Ana dan para pemirsa, karena kami menjadi tuan rumah RCID kedua, dan kebetulan Indonesia akan menjadi presidensi G20 selanjutnya pada tahun 2022, maka agenda atau Jakarta Agenda ini akan kita bawa dalam forum global G20 untuk mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam membantu memanfaatkan transformasi digital, terutama untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat dan prosperity, people, dan planet. Baik, Pak Agus, seperti apa upaya yang harus dilakukan agar Jakarta Agenda ini bisa terimplementasi dengan baik di Indonesia? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Ana dan pemirsa, ini suatu kesepakatan Jakarta Agenda, dan kesepakatan ini hanya akan bisa berjalan apabila masing-masing negara yang berkomitmen melaksanakan komitmennya secara baik, plus tentu tugas kami, ya, Indonesia khususnya, yang saya sampaikan tadi sebagai presidensi G20, ini akan menjadi isu yang akan kami angkat dalam kegiatan trade, investment, and industry working group within G20 members country. Kami kebetulan dari Kementerian Perindustrian mendapat tugas untuk menyelenggarakan side event G20 yang akan mengundang seluruh menteri perindustrian dari negara-negara G20, dan Jakarta Agenda yang sudah diketok di dalam RCID kedua itu akan menjadi koridor, ya, dalam substansi yang akan kita angkat dalam side event TIIWG G20 yang akan diselenggarakan pada bulan Maret di Solo, yang nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah. Dan tentu kami akan terus-menerus sudah berjalan dan akan terus berjalan, akan bekerja sama dengan PBB, UN, dalam hal ini UNIDO, ya. Dan kami akan Indonesia siap untuk mewakili negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum G20 nanti. Baik, Pak Agus, isu industri ini baru pertama kali diangkat di forum G20.
Dan ini ketika Indonesia menjadi presidensi begitu. Lalu apa yang akan dilakukan agar isu ini bisa terus ditindaklanjuti dan berada dalam forum G20 ini ke depannya? Ya, saya kira industri menjadi salah satu isu khusus spesifik yang akan dibahas di dalam G20. Ini merupakan sejarah. Jadi Indonesia menintroduce ya, dan mudah-mudahan G20 yang akan datang tidak akan ada perubahan di mana isu industri itu memang harus dibahas secara khusus. Nah, negara-negara maju dan berkembang yang bergabung dalam G20 ini dapat berkolaborasi dalam menciptakan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam mempercepat pemulihan sektor industri secara bersama-sama, dan kita bisa pulih lebih kuat. Menarik sekali Pak Agus, sayang sekali waktu kami tidak terlalu banyak. Terima kasih sekali lagi untuk waktu Anda bersama dengan kami. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Republik Indonesia telah bersama kami.